Opening dulu kali. Selamat datang di GJLS Activity. Mari mengaji teman-teman. Kita mau ada acara ngaji. Aku nggak bisa ini bercanda. Gak usah gitu-gitu banget mas. Biasa aja kalau orang sering mah. Kalau orang udah sering biasa aja. Jadi ketahuan barunya ini. Harus datang sampai baru. Jadi dibayarin apa gua. Dia beli baru. Masya Allah. Ya, dan kita sambut Ustadz Ambia Dahlan. Ini Ustadz gadungan ya. Ini Ustadz Ambia Dahlan. Silakan teman-teman kita sambut. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang. Di mana Ray? Tempat Ray? Dalam apa? Mic, pakai mic. Bersama Ustadz Ambia dan juga bersama Hibzi di ngaji ini luar biasa. Udah lama banget pengen ikut, cuman baru hari ini terketuk hatinya. Gitu, dan semoga kita yang hadir hari ini, semoga nanti insya Allah kita dipertemukan Allah di surganya nanti. Amin. Ya mungkin itu aja dari saya. Maaf kalau saya telat tadi, ada sedikit kendala yang tidak bisa saya sebutkan. Kalau mau langsung baca aja dan chat saya sama istri saya ini berantem. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih untuk Ustadz Ambia yang sudah memberikan ilmunya untuk kita. Terima kasih juga untuk Hibzi yang sudah menyediakan untuk kita mencari ilmu kepada Ustadz Ambia. Kita di sini juga tadi sharing, kita cerita juga luar biasa, masya Allah. Semoga semua yang ada di sini, insya Allah kita akan dipertemukan lagi di surga, dan semoga dengan adanya pertemuan ini sholat kita semakin baik, bukan cuma semakin baik, semakin berkualitas, semakin tepat waktu, semakin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sehat walafiat juga, kita bisa pulang sampai rumah dengan baik. Kita insya Allah mau ada lagi biar nanti ya, insya Allah kita adakan lagi ngaji. Mungkin juga insya Allah kita juga akan ada di kantor baru kita, insya Allah tanggal 22 Juni. Mungkin kalau ada teman-teman yang nanti berminat untuk datang, kita akan ada kajian. Insya Allah sebulan sekali kita akan bikin lah kayak gini-gini ya, untuk selalu mengingat. Ya, terima kasih teman-teman buat yang udah hadir. Terima kasih, semoga ini tercatat sebagai nilai pahala ya teman-teman. Saya semoga kita bisa sholat gitu, karena saya pernah baca Allah memanggil kita cuma 3, panggilan sholat, panggilan umroh, sama panggilan kematian gitu. Makanya sebelum kita dipanggil mati, semoga sholatnya udah pada benar dulu, insya Allah. Oke. Orang sedih lagi husut tawa. Kaget saya bos. Ya udah kalau gitu terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Habis dari sini semoga ya sholat gitu ya, jangan nggak sholat gitu. Ya percuma tadi omongan 2 jam tadi, kayak percuma gitu kalau nggak sholat ya. Pak Ustadz, sholatnya boleh direkam nggak Pak Ustadz? Hah? Sholatnya Kalau buat dakwah boleh. nggak boleh. Kalau buat dakwah boleh. Ini dulu Bang Gen. Abis ngapain dulu nih? Enggak. Ya Allah, enggak beneran. Pak Ustadz makan rice ball Pak Ustadz?
Beb, Iya, Ustadz, Beb. maksudnya ada nasinya. Beb, Orang ada. orang ada. Coba ntar dulu gua tanya dulu. Orang ada. Orang ada. Madang apa tuh, Ustadz? Orang Tangsel banget ini kita. Iya, kalau Kayaknya nggak udah ada itu ya, dah. Tadi nasi goreng udah ada soalnya. Ya aman nasi goreng. Oh, udah ada. Ada harusnya. Lu apa? Gua juga ini sama ada. Gua ada orang terbang. Mas manis banget mas senyumnya coba kayak tadi mas. Wih. Misalkan kan yang ngedenger cuma Ustadz. Sekali lagi, Mas. Kita ngedenger. Wih. Sholat kita nggak boleh ngomong Ustadz. Atau Wih. Dalilnya Nabi menyuruh sahabat mempercepat sholat, meringankan bacaan sholat. Ada dalilnya. Nabi memerintahkan sahabat untuk meringankan bacaan sholat, mempercepat bacaan sholat, memendekkan bacaan sholat. Ada nggak dalil Nabi memerintahkan memanjangkan bacaan sholat? Nggak ada. Yang ada dalil meringankan bacaan sholat. Mananya Pak? berarti nggak apa-apa kita percepat. Nah, jelas ya? Berarti yang penting kita ngerjain rukun-rukun. Nah, rukun yang Itu terpenting. dari mana? Jadi gini nih. ya udah beli sendiri. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau udah ngerjain sholat, ya urusin lagi urusan dunia. Yang paling afdal dari sholat apa? Yang paling afdal dari sholat? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Afala ta'qilun. Nah, di sini nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan sama Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sebenarnya sholat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat kecuali orang-orang khusyuk. Maka yang paling afdol dari sholat itu khusyuk. Nah, kita masuk ke level itu, makom itu. Khusyuk. Nah, pertanyaan saya, khusyuk jadi rukun sholat apa enggak? Khusyuk jadi rukun sholat. Kalau khusyuk masuk ke rukun sholat, di dunia ini nggak ada yang sah orang sholat. Karena nggak ada yang khusyuk. Masih dengar suara. Pasti dengar. Betul, betul. Dan Tadi gua ada nanya kan, karena gak ada antum sisi nggak usah tanya. nanya, antum bisa jawab Enggak, sendiri. ini Nanya apa ngetes sebagai dia? sebagai awam aja nih. Kadang kan kita masih suka kepikiran ya, standar minimal kita sebagai orang awam dihitung khusyuk itu bagaimana, Coach? Ya makanya khusyuk itu coba Tidak ada nilainya ya? Enggak. Antum cari dalam kitab manapun. Definisi khusyuk itu berbeda-beda. Enggak ada satu kata khusyuk karena Nabi tidak menjelaskan khusyuk itu apa. Cari definisi Nabi menjelaskan. Contoh misalnya Nabi bilang ya nanti orang itu akan nanti di akhir masa, di akhir zaman orang akan terjangkit satu penyakit namanya wahan. Nabi ngasih tahu wahan tuh ini dengan hubud dunia karyatul maut. Kasih tahu. Nabi nanya, kata dulu nama muflis. Kamu tahu nggak orang-orang yang muflis, orang bangkrut? Nabi kasih tahu. Nah, sahabat jawab malah dirhama wala mata, yang nggak punya dirham, nggak punya harta. Bukan, kata Nabi. Orang muflis tuh begini kan gitu. Tapi khusyuk, cari penjelasan dari Nabi. Ada nggak khusyuk? Nggak ada. Kenapa? Khusyuk itu tidak banyak definisi sehingga kita nggak bisa mengambil satu definisi yang qat'i gitu, yang tepat, yang qat'i enggak. Kenapa? Nabi pernah sholat ditunggangin sama cucunya nih. Pertanyaan kita, apakah Nabi nggak khusyuk? Selevel Nabi mana ada sholat nggak khusyuk? Ditunggangin cucu, kita gimana sih kalau sholat ditunggangin cucu? Sampai sahabat nanya, ini kok kagak diri ini sujud lama banget. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Tadi sujudnya lama banget. Itu cucu saya naik di pundak saya mau naik dari sujud saya, takut cucunya jatuh. Ya, kalau nggak naik ya emang sujudnya lama. Pertanyaannya, Nabi khusyuk nggak sholat?
Masa selevel Nabi nggak khusyuk? Pasti khusyuk. Ternyata itu juga bagian khusyuk. Walaupun diganggu dengan urusan luar sholat kita, itu bagian dari khusyuk. Ya nggak? Illa alal khashin. Sholat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Orang yang biasa khusyuk, sholat itu ringan bagi dia. Khusyuk bagaimana? Ya tidak terdefinisi. Mau pakai definisi siapa? Mau pakai definisi fikihnya siapa? Silakan. Mau tafsirnya atau bari silakan. Al-Baqarah ayat berapa itu? Silakan tafsir dia khusyuk bagaimana. Tapi kan mobil kalamnya Gus Baha ya. Iya. Aneh jadi ingat kalau beliau ambil simpelnya tuh gini, khusyuk itu kita sekedar datang sholat aja udah khusyuk. Karena kita udah lepas urusan sama ini. Nah itu simpel kan? Dulu orang yang nggak sholat, terus kan saya pernah dengar kalau sholat itu jadi utang. Nah, apakah kita perlu mengkodok misalkan dari umur berapa kita sampai umur berapa tuh nggak sholat atau bolong-bolong? Nah, pas kita sholat harus kita kodok apa cukup sholat tobat aja? Kan kalau sholat tobat kita tinggalin, terus kita perbaikin. Ya. Nah, gimana? Aduh pendapat itu. Ya. Ada yang berpendapat cukup sholat tobat. Ya. Sholat tobat. Tapi sholat tobatnya harus spesifik dia. Dia tobat karena apa? Dosa dia kan dia tahu nih. Dia tahu nih, saya tobat atas kesalahan saya meninggalkan sholat. Misalnya gitu kan. Dia niat sholat tobat. Ada yang membolehkan cukup sholat tobat, maka terhapuslah semua kesalahannya. Dengan tobat tuh udah dihapus. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, gak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita, GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Kita habis ngaji, guys. Wis. Ngaji XGJLS. Tujuan dari ngaji ini biar urai terketuk. Woi. Nah, berhasil apa nggak kita tanya dia nih? Karena tema kita sholat kan. Terketuk gak Ray buat sholat Ray? Terketuk. Tapi sekarang sholat. zuhur nih. Yang penting udah terketuk dulu. Santai lah. Udah pengen Berapa kali? sholat gitu bang. Pengen. Yang penting udah ada keinginannya. Udah ada keinginan bang. Tapi masalah kapan kan nggak nanti tahu ada. kan. Yang penting itulah. Makasih Bang Bata. Eventnya ini berjalan lancar lagi. Dia bikin video gua tipe judul. Nah, mana ini? Emang Bang, gitu emang nggak beres. Nggak beres yang ini emang. Mengeluarkan fatwa baru nih Pak Ustadz. Apa tuh? Mengeluarkan ucap salam agama lain. Berarti salam kebajikan. Itu termasuk ucapan Itu nggak dianggap nggak boleh. Pak Ustadz MUI mau belum Pak Ustadz? Apa? Selamat malam nggak apa-apa dong berarti. Kalau selamat malam nggak apa-apa. Ketua MUI salam sejahtera. Nah yang maksudnya bajikan kan salam sejahtera, salam kebajikan. Apa itu menurut komisi fatwa, tapi kan kita itu kan hasil fatwanya. Makanya kita kalau melihat fatwa itu jangan hanya hasil fatwanya, tapi dilihat naskah akademiknya. Kan ada naskah akademik. Iya. Naskah akademik itu kayak mukadimahnya, kemudian pembahasannya apa, pendapat si A, si B, si C apa, pendapat ulamanya apa, baru ada hasil fatwanya kan? Iya. Nah, masalahnya yang dipublish adalah hanya hasil fatwa. Oh. Kita kadang-kadang kenapa sih konon gitu kok haram ini kok nggak boleh.
Coba lihat dulu kajiannya apa sih, baru sehingga lahir hasil foto itu. Gitu. Tapi itu bertentangan dengan Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama menganggap salam yang berbeda-beda antara agama itu adalah intoleransi. Ini yang banyak lagi lumayan nih Ustaz harganya di apa ya? Di American Wood. Arabian Wood bukan Amerika. Arabian Wood. Tahu nih Ustaz apa? Maksud segini 200. Mahal banget. 200 real. Saya mau beli yang segini, yang satu kaleng. Tapi yang buat ini ya, yang biasa buat Ka'bah ya. Ini katanya bau rauk tuh. Ini kan aslinya satu kaleng. Satu kaleng yang aluminium. Iya. Iya, itu kan dimasukin ke situ. Oh, itu biang ya? Biang ya. Kalau main kalau misik mutasolik, misik bahar, misik abian, kemudian banyak banget. Harus diterima. Nih. Coba minta. Ustaz, makasih banyak Ustaz ya. Kan jadi Ustaz. Sabtu ya? Ya ntar saya kabarin. Enggak Sabtu itu Pak Ustaz, hari Kamis ya? Pak Ustaz bisa jam berapa? Saya bisa kosong tuh. Jadi jam 11 gitu apa jam 10? Oke, iya. Ayo boleh. Saya minta Kita pamit dulu Pak Ustaz. Iya Pak Ustaz, hati-hati Pak Ustaz ya. Terima kasih. Ayo. Iya, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Lo habis bayar parkir semuanya, Pak? Semua orang Semua orang di muka bumi. sebulan lo bisa sini bolak-balik. Kan udah gua traktir parkir kan. Apaan? Udah gua traktir parkir ya, Pak. Udah ya, Pak. Tadi, Pak. Lu tadi telat Bang Gen, harus closing berarti. Bang Gen. Bang Gen. Bang Gen. Mas, udah telat ini Mas. Closing aja Mas. Terima kasih yang sudah menyaksikan GJLS activity hari ini spesial ngaji. Ini GJLS ya Pak? Spesial ngaji. Tadi take podcast juga. Pokoknya ambil baiknya, buang buruknya. Yes.